Mau berapa? Biaya rawat inap ibu masih butuh 3.000. Aku butuh 3.000. 30 juta. Sungguh permintaan yang keterlaluan. Ambil uang ini. Lain kali jangan keluar untuk melakukan ini lagi. Sang CEO sama sekali tidak menyangka. Sebenarnya gadis itu hanya butuh 3.000 untuk membayar biaya rawat inap ibunya. Tapi dia malah salah paham mengira 30 juta. Karena itu, dia salah menganggap gadis itu sebagai cewek matre. Tadinya mengira mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Tak disangka, sekolah tempat gadis itu belajar mengundang sang CEO untuk mengadakan seminar medis. Dan kebetulan, gadis itu adalah mahasiswi di jurusan tersebut. Kenapa kamu di sini? Ternyata dia mahasiswi di sini. Lin Ruantang, kan, kamu terlambat. Kamu tidak dengar apa yang baru saja saya katakan. Terlambat akan langsung dipotong SKS. Profesor, saya terlambat karena harus merawat ibu di rumah sakit. Bisakah tidak memotong nilai saya? Kata-kata gadis itu membuat sang CEO termenung. Teringat malam itu, dia bilang pijat panggilan, hanya untuk mencari uang obat untuk ibunya. Pada akhirnya, sang CEO memilih untuk percaya pada gadis itu. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memotong nilainya. Namun, dia meminta gadis itu menjadi asisten pengajarnya. Sebagai hukuman, setelah melirik sang CEO, tak ada pilihan lain. Dia pun menurutinya. Yang tadi saya jelaskan hanyalah teori medis dasar. Sekarang perhatikan baik-baik teknik praktiknya. Buka bajunya. Cukup. Sakit. 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 Profesor Jiang, kenapa bagian ini sakit? Yang paling umum adalah karena peradangan, bisa juga karena terlalu intens. Begitu sang CEO selesai bicara, para mahasiswa langsung mulai bergosip. Semua bilang gadis itu kelihatannya lugu dan penurut, tapi tidak menyangka kehidupan pribadinya begitu kaya. Seiring suara gosip semakin kencang, sang CEO segera menghentikannya, mengkritik keras para mahasiswa itu, karena tidak fokus pada pembelajaran ilmu medis, malah menertawakan privasi orang lain. Barulah semua orang terdiam, sekaligus dengan cerdik meredakan kecanggungan gadis itu. Namun, begitu gadis itu kembali ke tempat duduknya, sahabatnya langsung tidak sabar untuk bergosip. Woi, lo kenapa sih? Kenapa apanya? Jangan bohong, jujur aja. Apa jangan-jangan kamu di luar punya cowok lain? Kamu dan Profesor Jiang. Kemarin kamu nggak pulang ke asrama. Jangan-jangan. Jangan ngawur soal aku dan Profesor Jiang. Nanti aku jelaskan. Kalian beneran pacaran? Pelankan suaramu. Mahasiswi Lin Ruantang masih saja melamun di kelas. Suka sekali menantang batasan saya. Ya, setelah seminar selesai, kamu tetap di sini. Profesor, tidak kusangka kamu seorang mahasiswi melakukan hal semacam itu sebelumnya. Sangat butuh uang. Ibuku sakit parah. Butuh uang mendesak. Bukankah aku sudah memberimu kartu? Uang di dalamnya bisa kamu pakai sesukamu. Hari itu Anda memberi terlalu banyak. Aku hanya butuh 3.000 untuk membayar biaya rawat inap ibuku. Sisanya tidak bisa aku terima. 3.000. Ternyata aku salah paham tentangnya. Tapi, di dalam sini ada 30 juta. Benar-benar bodoh dan menggemaskan. Kenapa berubah pikiran? Lin Ruantang, apa yang kamu pikirkan? 100.000 yuan bisa dicari dengan cara lain, tapi uang ini tidak boleh diambil. Ah, tidak ada apa-apa. Berikan ponselmu. Ini nomor teleponku. Kalau berubah pikiran, kapan saja bisa menghubungiku. Tidak akan. Profesor Jiang, kalau begitu saya permisi dulu. Lihat itu, Lin Ruantang lagi. Setiap kali datang diantar mobil mewah yang berbeda, bukannya katanya keluarganya miskin. Nah, ini kamu nggak tahu. Kan, dia itu terkenal sebagai cewek matre, mengandalkan wajah polosnya itu, khusus memancing orang kaya, main di banyak kaki sekaligus. Sengaja pura-pura polos. Ternyata dia penebar jaring yang luas, ahli dalam tarik ulur. Papanya Lele, terima kasih sudah mengantar saya kembali ke sekolah. Ah,
Sekalian jalan kok. Saya yang harusnya berterima kasih pada Guru Lin. Berkat Anda membantu anak saya les, nilainya jadi meningkat pesat. Tidak, tidak. Papanya Lele, akhir-akhir ini saya punya banyak waktu luang. Apakah Anda bisa merekomendasikan saya ke beberapa orang tua murid lagi? Ah, gampang itu. Tenang, serahkan saja pada saya. Terima kasih. Papanya Lele, baik. Sampai jumpa, Mom. Baik, sampai jumpa. Ruan Tang. Kamu habis ngajar les lagi? Ya. Setiap hari diantar jemput mobil mewah begini. Orang yang gak tahu bisa mikir. Kamu udah mancing berapa banyak cowok kaya? Jangan bercanda. Itu orang tua muridku. Jangan bicara sembarangan. Yuk, jalan. Jujur deh. Kamu sama Profesor Jiang itu. Sebenarnya ada apa? Kita nggak ada apa-apa. Ah, sudahlah. Mataku yang tajam ini. Sekali lihat juga tahu. Kalian berdua pasti pacaran. Pacaran apanya? Bibi. Kenapa kalian di sini? Ini asrama kami. Bagaimana kalian bisa masuk? Cepat keluar. Anak sialan. Barusan kamu bilang apa? Apa dia bisa bayar uang mahar? Dasar anak nakal. Berani-beraninya pacaran di belakang keluarga. Lihat saja. Kupukul kau sampai mati. Yoyu. Cepat pergi. Cepat pergi. Mau lari kemana? Ruan Tang. Ruan Tang. Ruan Tang. Ruan Tang. Sudah berani ya kamu? Lari untuk apa? Guru Su, apa Anda tahu di mana Profesor Jiang? Ada apa? Saya ada urusan mendesak. Cepat antarkan saya menemuinya. Aku sudah bayar. Tapi gamenya malah nggak kamu mainkan. Tuan Muda Jiang, kamu benar-benar merusak suasana. Cewek cantik sudah di depan mata. Kamu malah nggak mau. Sudahlah. Siapa yang tidak tahu, Tuan Muda Jiang kita ini adalah dewa pria yang terkenal pantang. Hanya tertarik pada penelitian medis. Siapa bilang? Aku punya info terpercaya. Su Weiren bilang, Tuan Muda Jiang sudah buka puasa. Apa? Hal seperti ini tidak boleh disembunyikan dari saudara. Iya. Wanita seperti apa yang bisa menarik perhatian Tuan Muda Jiang kita? Cepat perlihatkan pada kami. Tidak ada yang perlu dilihat. Begitu berharga. Jangan-jangan kamu sudah punya pacar. Bukan pacar. Lagi pula. Kedepannya juga tidak akan bertemu lagi. Jiang Ce. Gawat. Pacarmu sedang diganggu orang. Pacar apa? Kamu ngomong ngawur apa? Pergi. Pergi. Jangan sembunyikan lagi dariku. Tang Youyu sudah memberitahuku semuanya. Profesor Jiang, bukankah Anda sedang pacaran dengan Ruan Tang? Dia sedang dalam masalah. Cepatlah bantu dia. Apa dia yang bilang pada kalian? Kalau kami pacaran, benar-benar pintar menaikkan pamor sendiri. Profesor Jiang, bibinya Ruan Tang, datang lagi ke sekolah membuat onar. Katanya dia pacaran, dan bilang mau memukulnya sampai mati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kehidupan pribadinya memang seharusnya diurus baik-baik oleh keluarganya. Bibi, bagaimanapun juga dia keluarga teman Anda. Tidak akan ada masalah. Jangan khawatir. Mahasiswa sekarang ini sukanya heboh sendiri. Bukan begitu. Kalian tidak tahu. Bibinya Lin Ruan Tang selalu memaksanya putus sekolah untuk menikah dan terus-terusan memukulinya. Dia bisa melakukan apa saja. Setiap hari diantar jemput mobil mewah yang berbeda. Kehidupan pribadinya begitu berantakan. Bibinya juga takut dia jadi nakal. Makanya mengawasinya dengan ketat. Urusannya seharusnya diurus keluarga. Tidak ada hubungannya denganku. Dasar anak perempuan. Sudah berani ya kamu. Sekarang masih berani menyembunyikan dariku soal pacaran. Aku tidak. Tidak apa. Apa yang barusan kalian katakan? Kami sudah dengar semua. Masih mau menipu kami? Hah, Bu. Anak perempuan ini. Dia tidak bisa diam. Menurutku, cepat nikahkan saja dia dengan Pak Tua Zhang itu. Biar nanti tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Jadi tidak berharga. Kamu benar. Anak ini sekarang sudah pacaran. Kalau kelamaan bisa gawat. Kalau oleh pria itu, maka Pak Tua Zhang mungkin tidak akan mau lagi. Sekarang, bawa dia pulang. Ayo, aku tidak mau menikah. Aku masih mau sekolah. Sekolah apa? Kamu masih utang uang padaku. Kamu harus menikah untuk memberiku uang mahar.
Aku tidak mau menikah. Pak Tua Zhang itu sudah 60 tahun, lebih tua dari ayahku. Kalian ini mendorongku ke lubang api. Dasar anak yang lahir tapi tak dididik. Dia mau menerimamu saja sudah bagus. Kamu masih pilih-pilih di sini. Biar ku beritahu ya. Kalau bukan karena kamu mahasiswi dan masih perawan, kamu pikir orang lain mau bayar 500.000 hari ini? Mau tidak mau harus menikah. Tidak mau pun harus menikah. Ikut aku. Aku tidak mau. Aku sudah bukan gadis perawan lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku sudah dengan. Pak Tua Zhang tidak akan mau denganku. Dia juga tidak akan memberimu uang mahar. Astaga, dasar anak sialan. Kamu berani-beraninya dengan laki-laki. Kurasa kamu memang sengaja. Dia menginginkan tubuhmu yang masih suci. Dari mana aku bisa dapat 500.000 sekarang? Bu. Dia pasti sudah bersama anak ingusan di sekolah. Kita harus menyeretnya keluar. Suruh dia ganti rugi uang kita. Nak, kamu benar. Ayo. Aku tidak mau. Ayo. Lepaskan aku. Ayo. Kalian semua ke sini. Di antara kalian, siapa yang sudah meniduri anak ini? Bibi, aku mohon, lepaskan aku. Sekarang baru tahu malu, kenapa tidak dari dulu? Sini. Angkat kepalamu. Semuanya, lihat siapa orangnya. Keluar, memalukan sekali. Main serong dengan orang, sampai orang tua datang membuat keributan di sekolah. Sudah lama dengar, kehidupan pribadinya tidak benar. Mungkin sudah dengan banyak orang, sampai tidak tahu siapa orangnya. Nak, buka matamu lebar-lebar. Lihat, apakah ada di antara mereka? Katakan. Bibi, aku mohon. Lepaskan. Apa itu kamu? Kamu, bukan aku. Kalau begitu kamu, bukan aku. Dia itu primadona sekolah, hanya naik mobil mewah orang kaya. Melirikku saja tidak. Bukan. Bibi, Bibi, aku mohon padamu, lepaskan aku. Jangan begini, kamu sekarang baru tahu malu. Biar ku beritahu, cari dia untukku. Suruh dia ganti rugi 500.000. Kalau tidak ketemu, HMPH akan ku cari satu persatu di sekolah ini. Ayo. Ayo. Bangun. Akan kukatakan, namanya Jiang Ce. Siapa? Jiang Ce. Dia menjadi dosen tamu di sekolah kita. Lin Ruantang, kamu tidak tahu malu sekali. Main serong sendiri sudahlah. Masih menyeret Profesor Jiang ke dalam masalah. Tidak lihat dirimu sendiri seperti apa. Betul. Siapa yang tidak tahu Profesor Jiang itu orang terkaya, pewaris keluarga Jiang. Mana mungkin dia tertarik pada cewek matre murahan sepertimu. Dasar anak nakal. Masih berani bohong. Ya. Kurasa kamu memang cari gara-gara. Tuan muda keluarga Jiang, ya. Pewaris orang terkaya, ya. Aku bicara jujur. Bangun. Biar ku beritahu. Kalau itu benar, kamu panggil tuan muda keluarga Jiang itu ke sini. Kalau tidak, hari ini kupukul kau sampai mati. Jangan. Sekarang aku akan menelepon Profesor Jiang. Profesor Jiang, kumohon angkat teleponnya. Tolong bantu aku. Tidak bisa, Profesor Jiang. Jangan tutup teleponnya. Ruantang benar-benar dalam bahaya. Profesor Jiang, tolong selamatkan aku, anak nakal. Masih berani bohong. Lihat saja. Hari ini kupukul kau sampai mati. Dengar suara ini. Sepertinya benar-benar ada masalah. Itu benar. Bibinya benar-benar akan memukulnya sampai mati. Akting kalian terlalu palsu. Cari orang lain untuk ditipu. Aku tidak menipumu. Hei, jangan ditutup. Bagaimana? Profesor Jiang menutup teleponnya. Kurasa, kamu asal memencet nomor acak dan pura-pura menelepon. Kan, masih berani menipu kami. Ya, lihat saja hari ini. Aku tidak akan memukulmu sampai mati.
Tuan Muda Jiang, yang Anda minta saya selidiki terakhir kali. Mobil itu sudah saya selidiki. Pemilik mobil hanya mempekerjakan Lin Ruantang sebagai guru les. Mereka tidak punya hubungan apa-apa. Dia mengajar les di beberapa tempat. Para orang tua sering mengantar jemputnya dengan mobil. Ternyata aku salah paham tentangnya. Lin Ruantang. Angkat teleponnya. Tidak tersambung. Gawat, gawat. Ruantang pasti kenapa-kenapa. Bagaimana ini? Bagaimana? Tidak apa-apa. Berani menyentuh orangku. Iya, aku jadi ingin lihat orang macam apa yang membuat pangeran pantang kita begitu terburu-buru berani menyentuh wanita saudara kita. Jangan salahkan kami. Tidak sopan. Tunjukkan jalan. Selamatkan orang. Aduh. Pak Tua Zhang, ada apa dengan kalian? Aku menyuruhmu mengantar orang untukku. Kenapa lama sekali? Ini sudah datang di sini. Hehe. Jadi ini keponakanmu. Lin Ruantang, Aduh. Jauh lebih cantik dari di foto. Hahaha. Aku paling suka yang bersih dan cantik seperti ini. Hehe, tenang saja. Malam ini akan kubuat kau tidak perawan lagi. Aku tidak mau. Hehe, aku sudah tidak suci lagi. Dasar anak nakal. Apa yang kau bicarakan sembarangan di sini? Dia benar-benar sudah pernah dengan orang lain. Astaga, tidak. Bagaimana mungkin? Apa ini bisa bohong? Dia sendiri yang mengakuinya dengan mulutnya sendiri. Kalian berdua berani menipuku. Aduh, kukira masih perawan. Hei, Paman Zhang. Lihat, meskipun dia sudah dikerjai orang, tapi dia cantik, kan? Iya, kan? Benar. Lihat dia, wajahnya begitu segar. Profesor Jiang, Anda di mana? Kumohon, selamatkan aku. 50.000. Ya, baiklah, akan kubawa pergi. Tidak bisa. Ya sudah. Apa? 50.000. Oke. 50.000 ya 50.000. 50.000 juga uang. Cepatlah. Ikut aku. Lepaskan. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Tidak mau. Dasar anak nakal. Main serong dengan pria. Membuatku rugi. Cepat naik. Pergi. Lin Ruantang. Apalagi yang kau harapkan? Profesor Jiang, mana mungkin datang menyelamatkanmu. Naik. Kulihat kalian, siapa yang berani bergerak.